teman-teman, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Nida Sanghari. Oke, karena ini video pertama aku, jadi pertama-tama aku pengen cerita dulu nih teman-teman. Kenapa sih aku buat channel YouTube Jeritan Wanita? Jadi sebenarnya aku udah lama banget pengen buat sesuatu tentang ruang curhat untuk orang-orang di luar sana yang mungkin kesulitan meluahkan isi hatinya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman aku pun kesulitan untuk mencari tempat curhat gitu ya teman-teman. Apalagi kalau seandainya kita mau curhat sama teman, sama keluarga atau orang kepercayaan kita, biasanya kita enggan atau malu gitu kan. Kalau kita mau curhat di sosial media, kayaknya terlalu terbuka banget ya untuk orang-orang, belum tentu orang-orang ngasih solusi gitu. Kadang kita cuma pengen didengarkan sih gitu. Jadi muncullah ide untuk membuat sesuatu ruang jeritan wanita. Satu lagi teman-teman, menurut aku sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar bisa dipercaya, even itu orang terdekat kita gitu. Ya mungkin itu trust issue aku aja sih ya, nggak semua orang ngalamin kayak gitu. Nah mulailah pada saat itu aku sempat buat fanspage Jeritan Wanita, kemudian aku juga buat website Jeritan Wanita yang udah lama banget, udah 2020. Nah sekarang ini barulah aku mau memulai video YouTube aku yang sebenarnya niatnya itu udah lama juga teman-teman. Jadi aku butuh banget support dari kalian. Jadi kalian jangan lupa ya subscribe, like, komen di bawah untuk buat aku semangat dan doain aku konsisten ya teman-teman. Aku berharap banget di sini kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama dapat pelajaran, kita bisa ambil inspirasi, motivasi dari cerita orang lain. Terkadang dengan kita mendengarkan cerita dari orang-orang lain, kita bisa merasa bersyukur dengan cerita kita gitu ya teman-teman. Atau di suatu saat kita mengalami sesuatu cerita yang mungkin sama dengan apa yang kita dengar, kita udah bisa ngambil tindakan lebih cepat karena kita udah pernah tahu pengalaman orang lain, atau kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat gitu ya teman-teman ya. Dan buat kalian nih yang mau mengirim kisah atau ceritanya dan aku bacain di channel aku Jeritan Wanita, kalian bisa banget kirim di email aku di bawah ini, nanti aku cantumin di deskripsi box juga, atau kalian bisa ikutin media sosial Jeritan Wanita juga ya, nanti aku cantumin linknya semuanya di bawah ini. Oke, langsung aja ya, kayaknya udah terlalu panjang nih mukadimah aku, jadi kita langsung aja bacain sebuah cerita yang menurut aku ini bisa banget kita ambil pelajarannya ya teman-teman. Kita bisa jadiin inspirasi, motivasi di kehidupan kita gitu. Jadi untuk mengawali video pertama ini, aku ambil sebuah kisah dari sebuah halaman Facebook ya teman-teman. Aku udah baca dan aku tersentuh banget. Jadi aku berharap kalian semua juga bisa mengambil pelajaran dari kisah seseorang ini. Oke, kita langsung aja. Judulnya Selamat Pengantin Baru Suamiku. Dari judulnya aja kita udah kayak wow gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum semua. Ini adalah kisah cinta yang memberi pelajaran buat kita sebagai istri, sebagai suami, dan sebagai perempuan. Aku perkenalkan, nama aku Nana. Bukan nama sebenarnya ya teman-teman, jadi aku bikin ini nama samaran aja. Suami aku X, kami berusia 30 tahunan. Aku dan suami sudah menikah selama 8 tahun dan masih belum dikaruniakan buah hati atau anak. Wah, pejuang garis 2. Dan selama 8 tahun ini kami mempunyai hubungan cinta yang sangat utuh. Tidak ada rahasia, saling support dari segi keuangan, perasaan, emosi, dan lain-lain. Aku bisa bilang pernikahan kami sangat bahagia, walau kami pejuang garis 2.
Kami pasangan yang normal, jarang bertengkar, selalu ketawa, bercanda, kami suka traveling, kulineran, dan banyak aktivitas lain yang kami jalani berdua dengan sangat damai dan bahagia. Kami berbagi cerita dan support masing-masing impian, dan kami juga punya life goal yang sama. Tetapi semua berubah ketika kami harus LDR. Oh, suamiku punya impian untuk melanjutkan kuliah S2 dan dia pun izin untuk pergi ke negara tetangga sambil bekerja juga di sana. FYI, aku juga wanita karir dan alhamdulillah bisa bekerja di tempat yang nyaman, damai, dan jenjang karir yang menjanjikan. Jadi mungkin kalau untuk ikut suaminya dia sayang lepas kerjaannya, teman-teman. Sebagai pasangan sportif, aku pun dengan berat hati melepaskan kepergian suamiku demi cita-citanya. Pergilah kasih. Yang membuat aku sedikit tenang, dia tidak sendiri, tapi pergi dengan 2 orang teman lelakinya yang memiliki mimpi yang sama dengan suamiku. Oke, dalam hati aku bisa merasakan kehidupan kami yang akan berubah. Nggak akan sama seperti sebelumnya. Awalnya aku pikir ya kehidupan berbeda karena nggak bisa saling bersentuhan. Tapi ternyata ini adalah insting seorang istri. Sejak berjauhan, tidak pernah aku lalui hari-hariku tanpa air mata karena kangen suami. Aku sampai tidur sambil peluk baju suamiku. Aku nggak cuci sarung bantal dia karena aku kangen sama dia. Sumpah rasanya nggak tahan berjauhan. Memang setiap hari kami teleponan atau video call, tapi tetap aja rasanya beda. Of course. Setelah sebulan suamiku di negeri seberang, akhirnya dia sempatkan pulang di hari Sabtu Minggu. Rasanya bahagia banget, bisa peluk, cium suami langsung. Setelah menahan rindu, ketemu lagi, itu rasanya cinta kami makin berbunga-bunga. Kami layaknya pasangan pengantin baru. Tetapi masuk bulan ketiga, aku lihat perubahan suami aku. Dia kurus, matanya cekung, mukanya nggak ceria. Aku sempat pikir dia mungkin sedang mengalami depression. Pada pikiranku, suamiku ini mungkin berhemat di sana karena memang biaya hidup di sana lebih mahal. Mungkin dia kesulitan keuangan karena harus kumpulkan uang untuk sempatkan pulang sebulan sekali. Waktu dia pulang bulan ketiga, itu dia selalu tanyakan sebuah pertanyaan kepadaku, pertanyaan yang sebenarnya serius, tapi selalu dia bawakan dengan candaan. Sayang, cinta sama Mas gak? Kalau Mas buat salah, sayang tinggalin Mas gak? Walaupun dia bercanda, tapi aku bisa ngerasain sesuatu sebenarnya. Tapi aku layani aja pertanyaan dia dengan bercanda juga. Waktu itu aku udah ngerasa something wrong happened to him. Bulan keempat, aku bawa keluargaku liburan ke negara tempat dia sambung kuliah karena ada libur panjang waktu itu. Hari pertama aku di sana, aku lihat keadaan suamiku makin kacau. Aku tanyalah apa masalah dia sebenarnya. Karena kami biasa juga tukar cerita sebenarnya kan. Dan malam itulah dia bilang kalau dia hamilin perempuan lain. Wajib. Hatiku hancur, jiwaku hilang, duniaku gelap, tapi aku masih berusaha tenang. Keluargaku ada di ruang TV yang kebetulan berseberangan dengan kamar kami. Mau nangis menjerit rasanya, tapi harus aku tahan. Aku gak mau liburan keluargaku jadi hancur. Cukup aku aja yang hancur. Suamiku menangis, dia minta maaf. Kami menangis menahan sesak dan berusaha gak bersuara. Aku gak tahu harus berkata apa lagi. Kejujuran suamiku kali ini tidak bisa aku terima. Suamiku ceritakan semuanya. Dia bilang kawan-kawan yang aku tahu semua suruh dia tinggalkan perempuan itu. Perempuan itu pun persilahkan suamiku pergi tanpa tanggung jawab. Apalagi setelah perempuan itu tahu bahwa lelaki yang menghamili dia sudah beristri.
Suami juga bilang sejak dia tidur dengan perempuan itu dan sampai akhirnya tahu ada bayi di kandungan perempuan itu, dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur nyenyak, selalu nangis. Kuliah dan kerja nggak bisa fokus karena merasa berdosa, menyesal, dan bersalah. Pantesan aja dia selalu nolak video call akhir-akhir ini. Rupanya dia takut pasti bakalan nangis, dia bilang gitu. Ya, suamiku memang berhati lembut, baik, tapi itulah, dia sering melakukan perbuatan tanpa pikir panjang. Aku pun bertanya, siapa perempuan itu? Suamiku akhirnya jujur. Semenjak tinggal di negara itu, dia dan kawan-kawannya sering eksplor tempat. Ya, paham sih, jalan-jalan di negara lain kan. Mungkin aku juga bakalan jalan-jalan sih kalau di tempat negara baru yang kita tempatin gitu ya. Tapi akhirnya mereka terjebak ke sebuah klub malam. Suamiku sebenarnya bukan tipe yang seperti itu, tapi itulah, dia coba-coba minum dan akhirnya mabuk. Perempuan itu pula mungkin lihat ada sekelompok laki-laki asing yang mungkin menurut dia asyik, apalagi melihat gaya suamiku dan kawan-kawan yang berpendidikan, berkarir, dan tampan. Pastilah ambil kesempatan. 2-3 kali bertemu sampai akhirnya terpengaruh dan keasikan mungkin, dan terjadilah mereka mabuk-mabukan dan berakhirlah di hotel. Kesalahan terbesar suami dan kawan-kawannya ini adalah tidak mengakui statusnya yang sudah menikah. Which is suami orang. Itulah ya, suami, kalian harus tahu status kalian, oke? Awal suami tahu perempuan itu hamil, suami suruh gugurkan. Tetapi setelah dia ke dokter dan USG dan dengar detak jantung si calon bayi, everything changed. Suamiku memutuskan untuk bertanggung jawab. Aku rasa mau pecah dada. Sepanjang liburan itu aku menahan sedih demi keluarga aku. Masuk kamar nangis, kamar mandi nangis, waktu tidur sering kebangun dan menangis. Tapi tidak di depan keluargaku. Hati aku remuk, hancur, membayangkan selama 8 tahun ini kami coba untuk mendapatkan anak. Turun, naik rumah sakit, kami perjuangkan. Tapi Allah belum juga meridhoi kami untuk memiliki keturunan. Tetapi hanya dengan one night standing, suamiku menghamili perempuan lain. Jelas banget kalau memang hanya aku yang bermasalah, gak bisa kasih anak buat suami aku. Can you imagine how I feel? Yang selama ini aku aja yang bermasalah. Sebenarnya sebelum kami LDR itu, aku baru saja gagal program inseminasi. Mau coba lagi dan sedang masa minum obat penyubur waktu itu. Tapi tiba-tiba suami pergi jauh. Mungkin itu juga yang buat perempuan itu langsung hamil. Jauh dari sudut hati ini mengharapkan Allah ambil aja anak itu lagi dan beri ke rahim aku. Apa yang lebih membuatku hancur adalah suami bersikeras mau menikah dengan perempuan itu dengan alasan untuk menyelamatkan status anak itu. Apalagi katanya karena perempuan itu dari broken family, selalu pergi klub dan minum-minuman. Dia takut perempuan itu keguguran. Orang belum punya anak, tiba-tiba ada anak. Pastilah rasa sayang kan. Selama ini suamiku bilang dia selalu berdoa ingin punya anak. Sekarang dimakbulkan doa dia. Allah udah bilang sabar, tapi kamu tetap minta juga dan kayak marah sama Allah. Akhirnya Allah kasih kamu anak dengan cara yang paling hina. Aku nggak tahu kenapa, tetapi cintaku sama suami lebih besar dari kesalahan dia. Karena aku tahu dia yang sebenarnya, aku bisa maafkan dia. Selama ini, semua teman-teman dia kenal aku karena selalunya suami mengatakan yang baik-baik tentang aku. Aku adalah istri kebanggaan bagi dia.
Sebelum aku pulang dari liburan, aku sempatkan pergi ke tempat kerja perempuan itu dengan penyamaran. Aku ingin lihat calon istri suamiku. Ini juga atas izin suami. Dari segi pakaian, biasalah seperti gadis-gadis sosial. Dari segi percakapan, she just a normal girl. Aku ada coba tanya-tanya ke bos dia dan ternyata dia sudah ada 2 anak. Ya, 2 orang anak hasil hubungan dengan mantan kekasih dia. Mantan kekasih dia meninggalkan dia setelah tahu kalau ada anak kedua di perut dia. Dan sekarang suamiku akan menanggung seluruh masa silam dia. Aku bisa sih terima anak-anak dia yang lain karena mereka nggak salah. Tapi kenapa suamiku yang harus tanggung masa silam dia? Aku langsung kasih info ini ke suami dan dia lega dan sempat bilang gak jadi mau menikahi perempuan itu. Tapi suamiku itu terlalu baik dan pergi bertemu dengan ibu dari perempuan itu untuk mengaku kesalahan dia dan ingin bertanggung jawab. Ibu perempuan itu bilang kecewa, ini ketiga kalinya anaknya berzina sampai mempunyai anak. Ibu perempuan itu pun awalnya bilang jangan nikah dan beri kesempatan anaknya bahagia dengan lelaki yang single karena ibunya pun dimadukan. Singkat cerita, entah bagaimana ibu perempuan itu berubah pikiran dan minta suamiku nikahi putrinya. Aku nggak tahu dari mana dapat kekuatan untuk bertemu langsung dengan perempuan itu. Sejak hari itu hidupku murung. Aku ambil cuti kerja karena depression. Aku datang ke psikolog, menangis depan dokter itu, aku nggak bisa makan. Aku divonis anxiety. Berat badan aku turun berkilo-kilo. Aku jadi kayak nyiksa diri aku supaya cepet mati. Sesungguhnya aku nggak ada tempat mengadu karena mau jaga aib suami. Aku pendam, aku capek ngerayu suami, tolong jangan nikahi perempuan itu. Aku nggak sanggup dimadukan, aku nggak sanggup diduakan. Biarlah aku maafkan kehilafan kamu dan melanjutkan hidup kita seperti dulu. Tapi suami malah bilang dia butuh support dari aku, istrinya. Dia bilang aku adalah sumber kekuatannya lebih dari orang lain. 2 bulan dia juga mengalami depression karena bingung harus bagaimana. Suamiku bilang, gak apa-apa hilang keluarga, kawan-kawan kalau dia nikahi perempuan itu. Asal jangan kehilangan aku. Atas dasar tanggung jawab, tapi gak sanggup jika aku tinggalkan dia. Aku sebagai perempuan udah semestinya minta diceraikan. Paling enggak pun aku minta talak. Jiwa suami aku dan perempuan itu udah dipersatukan dengan buah hati. Sedangkan aku dan suami sebelum ini pun gak ada masalah. Semakin aku mau menjauh, semakin Allah tanamkan rasa sayangku ke suami. Dan suami pun bilang gitu juga. Kami gak kuat kalau salah seorang hilang. Suamiku sangat memerlukan support dari aku. Aku juga sadar yang I need him. Kalau aku bercerai dan aku mungkin bisa aja nikah lagi, tapi nggak akan sama. Aku nggak sanggup. Akhirnya aku berusaha telepon perempuan itu. Aku curahkan semua isi hati aku yang terpendam ini. Aku bilang ke dia, kamu masih ada anak-anak untuk kuat. Tapi aku cuman ada suami. Aku cuman ada suami aja. Tapi memang sebenarnya sudah berkali-kali perempuan itu minta suamiku untuk lupakan dia. Tapi suamiku ini yang tetap mau teruskan dengan pernikahan demi anak dia. Aku kecewa, berkali-kali aku kecewa lagi dengan keputusan suami aku ini gitu. Rasanya sakit setelah keputusan tidak jadi nikah, akhirnya nikah lagi gitu. Rasanya sakit, kecewa berulang-ulang gitu, kata dia. Sekarang aku bagaikan menyaksikan percintaan suamiku sendiri. Kawan-kawan suamiku yang tahu permasalahan ini sebenarnya
menyuruh suamiku dulu menikahi perempuan itu secara diam-diam karena takut menyakiti hati aku, istrinya. Tapi suamiku nggak mau. Dia nggak mau membelakangi aku sebagai istrinya. Dia bilang biar dia kehilangan ibu dia kalau menikah secara diam-diam, tapi bukan hilang aku. Bingung aku dengan cara berpikir suamiku. Di satu sisi lain, dia mau menghargai aku, tapi di satu sisi lain, dia menghancurkan hidup aku. Akhirnya kami menjumpai Ustadz untuk mendapatkan pandangan permasalahan kami. Dan sebaik-baiknya solusi adalah menikah. Aku hanya bisa mengajarkan hati aku untuk ikhlas. Aku bisa aja pergi, tapi bukanlah mudah. Aku gak boleh tinggalkan suamiku di waktu dia susah sekarang. Selama 8 tahun, aku sangat bahagia. Dia suami kebanggaan, menantu kebanggaan. Setan pun akan gembira kalau kami bercerai. Suami janji, kalau di pernikahan mereka itu gak lancar atau udah gak bisa diteruskan, dia akan ceraikan perempuan itu. Cuma satu aja, dia mau anak itu ada masa depan, dan perempuan itu bilang setelah dia melahirkan, dia akan minta cerai. Tapi aku gak ngerasa suamiku akan sanggup menceraikan wanita gitu. I know him better. Aku tahu dia. Tapi kita lihat aja. Mereka akan menikah sebentar lagi, supaya anak itu boleh berbin atau bintikan suami aku. Udahlah, aku pasrah. Aku tahu suamiku mau menikah aja udah cukup buat aku hancur. Cukup buat aku gila. Jadi buat para pembaca sekalian, kata dia, dari pengalaman aku ini, aku mau ngasih nasihat. Hargai suami kamu selagi masih ada. Walau dulu aku juga ngerasa kesel kalau suami lagi males untuk tolong pekerjaan rumah. Tapi waktu dia sekarang udah gak ada, aku sadar yang Allah udah tarik rasa nikmat merawat suami. Aku sadar suami adalah pinjaman Allah. Aku mungkin udah seharusnya lebih menghargai dia sebelum ini. Aku gak seharusnya mengeluh kalau dia minta masakan aku, masakan kesukaan dia. Sekarang setelah dia pergi, barulah terasa. Sejak dia pergi, aku kangen rutinitas harian aku sama suami beberapa bulan yang lalu. Kalau ada mesin waktu, aku mau putar balik waktu dan hargai dia sebaik-baiknya. Suami aku bilang kalau waktu boleh diputar lagi, dia pilih untuk enggak LDR. Benar sih. Setuju. Jadi pembaca sekalian, doakan surga buat aku atas kesabaran ini ya. Doakan Allah ganti kesedihan ini dengan anak sendiri sebagai sumber kekuatan. Amin ya Allah. Dari Nana, bukan nama sebenarnya. Wah, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku udah baca cerita ini, aku udah waktu aku ngedit aku sempet kayak baca juga kan, tapi aku baca ulang ini tetap rasanya ngiris hati banget ya teman-teman. FYI aku juga pejuang garis 2, jadi aku bisa banget ngerasain apa yang dia rasain. Pasti sedih banget. Kita lagi berjuang, kita lagi masa program, terus tiba-tiba kita harus berjauhan dan boom, suami malah menghamili orang lain, bukan kita gitu. 8 tahun mereka berusaha untuk mendapatkan anak. Mereka 8 tahun program hamil, tapi Allah gak izinkan. Allah belum izinkan untuk istrinya hamil. Tapi suaminya cuman dengan 1 kali melakukan hubungan dengan perempuan lain dan perempuan itu langsung hamil. Pasti sedih banget ya, kita sebagai perempuan ngerasa pasti kayak, wah ternyata aku sendiri ya yang bermasalah selama ini. Terus yang bikin aku gak tahu kalau seandainya aku di posisi dia kayak mana. Aku pasti di satu sisi lain aku
nggak bisa ninggalin dia gitu aja setelah perjuangan 8 tahun gitu. Toh selama itu, selama sebelum kejadian itu semuanya baik-baik aja gitu kan. Tapi setelah ada kejadian ini, kita harus kehilangan dia. Itu rasanya gimana ya? Rasanya aku nggak sanggup sih. Tapi kalau seandainya aku diharuskan untuk bermadu atau poligami gitu dengan perempuan lain, walaupun lah dengan janji setelah melahirkan akan cerai gitu ya, karena menikah ini demi anak yang ada di dalam kandungan perempuan itu, tapi tetap aja gak sih, nggak sanggup. Aku nggak sanggup diduain, sumpah aku nggak sanggup diduain. Tapi kalau aku ada di cerita ini, mungkin aku tetap milih cerai. Aku milih untuk bahagia sendiri sih, walaupun mungkin aku harus kehilangan mungkin. Tapi ya itulah, susah juga ya. Menurut kalian gimana? Coba kalian, kalau seandainya kalian ada di posisi cerita ini, coba kalian komen, kalian harus berbuat apa? Kalian akan berbuat gimana? Coba kalian komen ya. Oke teman-teman, untuk video aku kali ini udah cukup. Terima kasih ya kalian udah mau menonton video ini, video yang singkat. Kalau kalian ada kritik, saran, kalian komen aja di bawah, aku pasti bakal bacain satu-satu. Kalian jangan lupa untuk ikutin media sosial Jeritan Wanita ya teman-teman, support aku please. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah mau nonton. Terima kasih supportnya. Oke? Terima kasih. Bye-bye.